Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita acap kali sebagai manusia kurang bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan. Tidak jauh, tidak harus kita menembus angkasa atau mengebor ke dalam perut bumi, tetapi justru karunia yang luar biasa sangat dekat dan bisa kita lihat serta cermati, tidak lain dan tidak bukan di tubuh kita sendiri. Manusia diciptakan Allah dari saripati tanah. Bahkan dalam firman-Nya Allah menyampaikan saripati tanah itu kemudian diletakkan di dalam sebuah tempat yang teramat kokoh yang dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai rahim atau uterus. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Demikian firman tersebut berbunyi, disambung summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Alhamdulillah, dari ayat tersebut kita bisa melihat kumpulan saripati tanah ini kemudian membentuk organisasi. Tidak sekedar membentuk, melainkan juga dibentuk oleh zat yang maha merencanakan dan maha membentuk sesuai dengan nama atau gelar yang melekat pada zat tersebut, yaitu Al-Musyawwir. Bentukan ini terorganisasi secara sempurna, dari yang teramat kecil sampai yang teramat besar. Pada manusia terdapat yang namanya zaroh, terdapat yang namanya atom atau partikel subatom. Kita mengenal ada yang namanya quark, ada yang namanya lepton, ada yang namanya positron, neutron, elektron, dan banyak sekali materi yang kemudian sangat luar biasa, tersusun sedemikian rupa, saling berbagi fungsi, bersinergi, seolah-olah bertasbih menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat biologi atau hayati, kita mengenal yang namanya sel. Kita mengenal yang namanya inti sel. Di dalamnya terdapat DNA, tempat sifat-sifat kita dituliskan dan kelak akan diwariskan serta menjadi panduan agar kita berkembang menjadi makhluk yang sempurna. Sel itu yang di dalamnya terdapat inti sel, memiliki pula di dalamnya tadi materi yang tertulis dalam bentuk asam nukleat. Asam nukleat dikenal sebagai kromosom. DNA. DNA bagaikan benang panjang. Panjangnya bisa mencapai kurang lebih 3, bahkan ada yang mengatakan 4 meter. Terorganisasi dengan sempurna, dililit bagaikan gelendong benang menjadi kromosom. Jumlahnya 23 pasang. Terdiri dari 2 pasang kromosom somatik dan 1 pasang penentu kelamin. Maka diciptakanlah berpasang-pasangan, baik pria maupun wanita, untuk saling melengkapi, untuk saling membangun makna, untuk saling mencintai dan saling mengisi agar hidup kita berarti. Sepintas bila kita selami perbedaan pria dan wanita, saripati tanah, DNA, kromosom, tidak lain dan tidak bukan adalah tanda betapa luar biasanya Allah telah menciptakan manusia. Dan sesungguhnya ini pun memberi tanda serta peringatan yang tegas dan jelas pada kita bahwa setiap makhluk tentu memiliki pencipta. Ini adalah dasar akidah untuk mengedepankan ketauhidan bahwa manusia hadir, manusia diminta mengenal dirinya, tidak lain dan tidak bukan adalah bagian atau upaya untuk mengenal Rob yang menciptakannya.